Kalau memang nggak ikhlas dari awal Mbak bantu saya, nggak usah dibantu saya. Kamu nggak pernah punya niat materialis untuk meninggalkan Agus, memorotin Agus, nggak ada ya? Nggak ada niat Ya. sedikit. Tidak ada niat sedikit pun. Jadi Begitu harus mau saya bela Ya. istri saya dan orang tua saya. Saya nggak penting uang itu. Yang saya penting adalah harga diri istri saya dan harga diri orang tua saya. Hari ini kita akan mengawal Agus ke membuat laporan ke Polda Metro Jaya, melaporkan NP. Ya Gus, semangat Gus. Saya sebenarnya pengen berusaha positive thinking sama Agus dan keluarganya walaupun kalian banyak dibully. Tapi begitu saya tahu perkembangan terakhir, kamu sama seorang pengacara niat menuntut Novi, bahkan merasa berhak atas channel YouTube-nya Novi, pengen bagi hasil gitu. Wow, kalian itu sangat tidak tahu terima kasih. Aku sebenarnya nggak mau ngomongin tentang hal ini ya, cuman menurut aku kita sebagai orang yang mempunyai empati yang tinggi, setidaknya siapapun yang membantu kita, kita harus merasa berterima kasih. Jangan sampai ibaratnya dibantu, ibaratnya anjing tapi digigit sama anjingnya, jangan ya. Iya. Apa nih kata-kata hari ini? Jangan menjadikan orang musuh. Hai semuanya, jumpa lagi bersama saya. Kembali di sini kita akan berkonten lagi, konten reaction ya guys. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan videonya, saya doakan semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan serta dimurahkan rezekinya. Amin. Oke guys, update perkembangan berita tentang Teh Novi dan Agus ini yang semakin viral saja. Dan hari ini itu benar-benar ya keterlaluan si Agus itu melaporkan Teh Novi ke polisi dengan dibantu oleh Farhad Abbas. Seperti apa videonya? Mari kita tonton bersama. Hari ini kita akan mengawal Agus ke membuat laporan ke Polda Metro Jaya, melaporkan NP. Ya Gus, semangat Gus. Dan seluruh keluarganya akan melaporkan dari tindakan sewenang-wenang daripada NP dan kawan-kawan dan yayasannya. Kita minta diaudit aja, mempermalukan Agus. Di upload seperti itu, tapi tetap aja dia mencemarkan di situ dengan mengupload statement-statement dari netizen yang jelek-jelek. Itu kan namanya mengundang, mengundang untuk kita tuh kelihatan lebih jelek gitu. Seharusnya itu kan di stop, tidak ada lagi yang seperti itu, tapi masih di-upload. Di situ sangat disayangkan sekali gitu di podcast terakhir. Ya udah, biar aman. Ya guys, ini video terkait OTW ke Polda Metro bersama tim perkasa yang dilakukan oleh Agus, yang mana di sini dikatakan bahwa kita tidak mempermasalahkan donasi, tetapi cara memperlakukan Agus jadi bully oleh banyak masyarakat. Kalian bisa nilai sendiri seperti apa si Agus ini. Akhir-akhir ini sejak dia mendekati Farhad Abbas untuk melaporkan Teh Novi. Oke, selanjutnya kita akan lihat video ketika Agus sudah di Polda nih guys ya. Usap jempol. Oke. Aduh, akhirnya selesai juga pembuatan LP. Langsung oleh Agus sendiri yang membuat laporan. Harus Perjuangan harga diri
Ya guys, gimana nih tanggapan kalian guys? Lihat video ini guys, dimana ini bukannya dia fokus pengobatan matanya, malah melaporkan Teh Novi ke polisi. Wah, luar biasa guys ya. Silahkan berikan komentar kalian guys tentang si Agus Cah Bagus nih guys. Nih kita ada pernyataan lagi dari si Agus nih guys, kita dengerin. Kalau memang nggak ikhlas dari awal Mbak bantu saya, nggak usah dibantu saya. Saya nggak penting uang itu. Nah, katanya di situ saya nggak penting uang itu. Kalau Mbak Novi dari awal nggak ikhlas, nggak usah bantu saya. Kok bisa ngomong seperti itu dia ya guys ya? Kenapa dia ngomongnya seperti ini? Yang saya penting adalah ya saya kan nggak tahu juga kalau uang itu memang uang donasi itu ada prosedur-prosedurnya, karena kan kita nggak tahu penjelasannya seperti apa. Ya ada prosedurnya lah. Namanya donasi ya tidak untuk semena-mena untuk ini itu. Donasi untuk penyembuhan mata, untuk operasi mata ya digunakan untuk mata, bukan untuk hal lain. Itulah prosedurnya. Nah, disinilah kesalahan daripada Agus itu sendiri, ya. Mungkin melihat nilai ataupun nominal donasi yang menggiurkan, mungkin dia jadi buta mata. Walaupun aslinya matanya buta, tapi hatinya juga buta. Bahkan sekarang teganya dia melaporkan Teh Novi ke polisi. Dan berikut kita akan lihat bagaimana tanggapan di sini dari masyarakat tentang hal ini. Saya sebenarnya pengen berusaha positive thinking sama Agus dan keluarganya, walaupun kalian banyak dibully, tapi begitu saya tahu perkembangan terakhir, kamu sama seorang pengacara niat menuntut Novi, bahkan merasa berhak atas channel YouTube-nya Novi, pengen bagi hasil gitu. Wow, kalian itu sangat tidak tahu terima kasih. Kita nggak boleh gitu loh sama orang yang nolong kita. Saya kasih tahu ya Agus ya, Densu mau nolongin kamu itu karena mandang Novi, tahu kagak? Seluruh rakyat Indonesia bantuin kamu itu karena juga mandang Novi sama Densu kredibilitasnya. Kalau kamu yang ngusahain sendiri, belum tentu nih viral sampai dapat sumbangan 1 miliar, asal kamu tahu ya. Lalu sekarang kamu merasa Novi punya niat jahat, pengen merampas hak kamu, yang bener aja Gus. Dia dengan baik hati loh, tidak memotong sepeser pun dari uang donasi kamu. Di platform lain itu dipotong loh Agus, asal kamu tahu aja. Ya, Novi itu pingin nyelamatin uang itu karena supaya donasinya tepat guna ke kamu, demi kepentingan kamu. Karena dia ketua yayasannya, dia yang bertanggung jawab. Kan dia yang ngomong ke publik untuk open donasi ini. Paham gak? Dan ada undang-undangnya bahwa donatur tuh berhak tahu ini donasi digunain untuk apa aja. Kalau terjadi penyalahgunaan, yang harus tanggung jawab tuh Novi. Kamu tahu nggak? Novi tuh bisa dipenjara gara-gara urusan ini. Itulah kenapa dia minta kalian terus terang. Tapi kalian begitu lihat donasi segitu besarnya, kalian gelap mata. Fokus kalian berubah. Kenapa saya bilang fokus kalian berubah? Kalian udah tahu open donasi itu cuma demi Agus, ya, untuk perawatan Agus. Oke lah, Agus bilang kondisi matanya sekarang berubah, kondisi matanya sekarang tidak ada harapan, katanya makin memburuk. Tapi kan urusan kamu belum kelar Agus. Ini kelopak mata harus diperbaiki, badan kamu penuh luka, kan katanya tetanus, demam lulu. Nah itu uangnya dipergunakan untuk itu, bukan untuk yang lain-lain. Sebenarnya Novi juga dengan baik hati menjelaskan ke Agus, kalau misalnya Agus merasa berutang budi sama Uwa dari istrinya yang kamu panggil Wawa, kamu mau bayar dia sebagai caregiver gak apa-apa. Kamu mau bayar rumah dia uang sebagai uang sewa nih dibayarkan juga gak apa-apa. Yang penting transparansi Agus, ya. Apapun pengeluaran untuk kepentingan Agus tuh boleh sebetulnya, asal jujur. Bahkan Novi juga jelasin, kalau nih urusan Agus udah kelar dengan rumah sakitnya, itu uang mau dipakai buat usaha kecil kayak untuk nyambung hidup tuh boleh. Kurang baik apalagi Agus. Tapi kalian segitu takutnya nggak dapat uang itu. Padahal Densu udah kasih jaminan loh pakai uang pribadi dia. Kalau sampai uang itu nanti nggak kembali ke kamu, Densu yang akan membayar. Kurang gimana lagi, kalian udah didamain. Kukira tuh podcast terakhir bersama Novi tuh udah damai, kalian nyari mati kayak begini. Gak boleh kita kayak begitu sama orang yang udah nolong kita. Saya bukannya gak ngerti,
bahwa luka bakar yang Agus terima itu fatal banget, sakit banget. Dan saya tidak pernah membenarkan alasan apapun orang bertindak kriminal seperti itu. Oke? Apakah Agus depresi karena itu? Bisa jadi. Saya pun waktu awal-awal buta ini sakitnya ampun-ampun ya. Retina saya tuh pecah, kornea saya sampai detik ini selalu menyakiti saya. Saya tahu karena kesakitan itu kita bisa out-outan deh otak kita, saya tahu. Tapi kalau saya dapat dukungan kayak Agus, saya tuh malah semangat hidup loh. Tapi saya tidak seberuntung Agus. Agus tuh bayangin ya, Agus ke rumah sakit tuh Wawanya saya acungin jempol deh. Sayang banget tuh sama Agus, disupport sampai segitu, sampai anak-anaknya Wawa juga bantuin Agus. Saya ke rumah sakit sendirian loh Agus. Waktu itu saya nggak bisa jalan Agus, saya harus dorong kursi roda saya sendirian Agus. Kamu bisa bayangin gak? Sekarang nih, kemarin, belum lama ini, saya operasi pengangkatan tumor. Dan bukan cuma masalahnya di tumor doang, penyakit saya banyak Agus. HB saya ngedrop, saya itu pendarahan, ya ada masalah di jantung. Saya itu bolak-balik ke RSCM tuh 10 kali ganti bus, 5 kali pas pergi, 5 kali lagi pas pulang. Saya sampai pingsan di RSCM, tahu nggak Agus? Ya, akhirnya susternya bilang, kamu nggak boleh lagi kayak begini, kamu harus ada yang nemenin. Tapi saya kebanyakan tuh berobat sendirian Agus, nggak ada support. Saya bangkrut Agus, saya di PHK berapa kali karena saya keseringan di rumah sakit. Penyakit saya tuh penyakit nyebelin semua. Saya udah bosen juga di operasi. Ya, saya pernah dapat bantuan cuma sedikit Agus. Paling banter nggak sampai 1.500.000. Tapi saya nggak kayak Agus, saya berterima kasih dan saya gunakan uang itu dengan baik-baik. Saya kasih tahu teman saya uangnya saya pakai buat berobat, buat naik bus, buat ini, buat itu. Itu loh saya ngupdate ke teman saya, padahal uangnya cuma segitu. Lah Agus 1 miliar nggak mau ngupdate. Padahal saya nggak ada kewajiban ngupdate teman-teman. Orang mereka bukannya yayasan, malah mereka bilang nih uangnya pakai buat jajan juga nggak apa-apa. Tapi saya nggak menyalahgunakan bantuan orang. Jadi betul-betul sedih saya, kamu tuh udah dikasih support ekonomi, support moral dan lain-lain, mutung terus kerjaannya. Gak boleh begitu. Agus sering-sering deh main ke RSCM. Banyak orang tuh menderita penyakit yang wadidaw Agus, tapi mereka punya semangat hidup. Mereka nggak dapat bantuan kayak Agus loh. Bolak-balik tuh pakai BPJS Agus, tapi nggak gitu sikapnya. Nah, satu hal ya yang saya mau ingatkan Agus. Dulu Agus punya masalah gini kan karena Agus berantem sama bawahan kan. Agus bilang kesel punya bawahan, udah tahu salah nggak mau ngaku salah, ngeyel. Kamu saat ini sedang ngeyel kayak bawahan kamu. Ironis nggak? Iya guys, semoga Viti ini nyampe ke Agus biar dia denger, biar dia tahu ya. Jadi apa yang disampaikan di sini itu betul sekali ya. Semoga Agus dengar Vitinya ini, semoga Agus segera sadar, itu aja lah ya. Selanjutnya di sini kita akan lihat ya guys ya. Aku sebenarnya nggak mau ngomongin tentang hal ini ya, cuman menurut aku kita sebagai orang yang mempunyai empati yang tinggi, setidaknya siapapun yang membantu kita harus merasa berterima kasih. Jangan sampai ibaratnya dibantu, ibaratnya anjing tapi digigit sama anjingnya, jangan ya. Kita enggak, yang ceritanya Novi itu loh, yang kemarin kena yang air panas itu loh. Kan itu ceritanya kan dibantu, ceritanya Kak. Udah dapat si Novinya membantu si Pak Agus itu. Dapat 1,2 M atau 1 M atau berapa. Nah, niatnya Novi itu adalah supaya untuk menyembuhkan matanya. Ternyata diduga tidak dipakai atau disalahgunakan untuk kebutuhan dia gitu, Kak. Satu itu, dan yang kedua masalah BPJS, bahwa RSCM atau apa aku nggak ngerti rumah sakitnya itu mengatakan harus BPJS, nggak boleh eksklusif, sedangkan komentar dari para dokter
tidak pernah mengatakan demikian gitu loh Kak. Iya, sebenarnya nggak pernah sih rumah sakit mah kalau BPJS sama itu ya bisa Pakai aja eksklusif bisa kalau ada duit Iya, ya. kalau pakai BPJS ya. Nah itu gue agak miris sih dengan kasus ini. Yang mana sih? Jadi dia itu konten kreator, jadi dia itu cari donasi gitu loh Kak untuk membantu. Jadi dia kontennya tuh sosial. Tapi dia bagus juga emang. Apa yang dia lakukan itu sesuatu yang mulia gitu loh, membantu banyak orang gitu. Jadi dia terhitung donasinya itu 1 M-an lah pokoknya untuk membiayai. Jadi si ini diduga ya Kak, karena aku sendiri juga nggak tahu kejadian pastinya. Jadi uang donasinya itu untuk kebutuhan si Agus dan iya kebutuhan pribadi, bukan malah untuk menyembuhkan matanya. Ya, itu tanggapan dari Dewi Persik terkait kasus donasi Agus yang kini semakin melebar kemana-mana guys ya. Ini lihat, saya yang lihatin bahwa ini adalah laporan kami. Ya nggak usah ntar dibilang menyebarkan. Pokoknya ini laporannya. Terlapornya adalah NP. Ya. Terkait dengan Undang-Undang ITE. Ya, kita anggap ini adalah perjuangan Agus yang difitnah seluruh keluarga besarnya. Benar. Yang dibesar-besarkan. Betul. Kalau Agus mau ngasih sebenarnya itu haknya dia. Dan tidak sejumlah apa yang dikatakan itu. Aku udah nggak trauma menguang-uang kayak gitu, takut. Kasih aja bagi dia mah. Aku udah nggak berani. Ya. Kenapa? Masa di situ. Agus terus sayangnya- ngomong aja, ungkapkan iya. aja. Sedih aku rasanya gitu. Agus yang korban. Agus dikasih orang, tapi dibuatin masalah sampai masalah itu nyebar, dibuat fitnah. Buat apa Ya. dibuat kayak gitu? Yang buat ada apa? Agus sakit, semakin sakit gitu. Ya udah Kepintaran ambil bicaranya aja, untuk Jangan ngompor-ngomporin dibuat orang. Kayak gitu sakit loh Ngompor-ngomporin rasa orang, hati Agus, bikin gitu. panas pengadu domba keluarga yang susah ini, kedua lemah. Kita keluarga orang susah. Para loh. Tabas Tapi sebagai jangan kaum dibuat pembela kayak kaum gitu. lemah, Sedih aku pengacara rasanya. pembela kaum lemah terus melakukan advokasi buat Agus. Kesedihan. Ya, Agus tidak menjual kesedihan. Justru yayasannya lah yang diuntungkan karena kesedihan, karena empati dan simpati orang terhadap Agus. Biar jangan kira-kiranya kita itu uang adalah segala-galanya buat kita, sayang. Nggak apa-apa. Kalian jangan berantem. Iya. Biar aja masyarakat tahu Jangan dikira bahwa apa uang yang itu- diperjuangkan ini adalah untuk membela kamu sebagai istrinya. Jangan Betul. sampai dihina. Saya nggak rela istri Iya, saya ya. dihina, orang tua saya dihina, keluarga saya dihina. Buat apa? Uang itu udah nggak ada gunanya bagi saya. Tapi harga diri keluarga saya adalah nomor 1 bagi saya. Ya, Saya buat siap keluarga mati NP, buat ya keluarga kita saya. ingatkan lagi kepada kalian, khusus buat keluarga istri kalian minta maaf baik-baik aja. Khusus Agus, ya. Dan kalian telah ambil semua uangnya. Kalian tidak punya. Ya guys, ini part dimana mereka Agus yaitu sudah membuat laporan dan selesai laporannya ya kepada Teknopi sampai malam ini ya guys ya. Dan di situ dikatakan Agus tak mau uangnya ya, tapi Farhad mau uangnya dikembalikan ke Agus. Gimana komentar kalian semuanya para netizen? Silahkan berikan tanggapan dan komentar kalian terkait kasus Agus ini guys ya. Dan terakhir di sini kita akan lihat video Teknopi bersama Bang Densu. Iya. Apa nih kata-kata hari ini? Mutik. Jangan menjadikan orang musuh. Lebih baik kita mengasihi dia supaya baik ke depannya. Karena kalau ada keributan, tidak ada yang untung. Jadi jaga diri baik-baik, jaga hati. Semoga ada kedamaian. Amin. Itu aja yang saya bisa Thank you ya doakan. Bang. Maaf ganggu udah malam. Iya, thank you. Sukses terus. Nah itulah Teknopi dan Bang Densu, Denny Sumargo. Oke guys, jadi itulah update terbaru terkini seputar kasus donasi Agus yang ya makin kemana-mana, bahkan sampai tega melaporkan Teknopi ya ke polisi. Jadi gimana nih komentar kalian? Kita doakan yang terbaik untuk Teknopi ya. Sekian informasinya, terus pantengin channel ini karena kita nanti akan update lagi berita terbarunya terkait Agus ini. Sekian, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.